kita akan belajar tentang IPAS kelas 3 bab 2 topik A, yaitu tentang siklus hidup, rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Maksudnya berkembang biak adalah menghasilkan keturunannya. Mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Dan mengapa ada hewan yang sampai punah? Mari kita bahas pada video ini. Nah, makhluk hidup berkembang biak yaitu untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya di bumi. Yang kedua yaitu untuk melestarikan keberlangsungan hidupnya. Dan yang ketiga, karena merupakan proses biologis mendasar yang pastinya akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Lalu, apa yang terjadi jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan? Ya, makhluk tersebut akan mengalami kelangkaan dan kepunahan. Salah satunya yaitu terjadi pada burung dodo dan juga harimau Jawa. Harimau Jawa adalah hewan yang dulunya ada di Pulau Jawa. Harimau Jawa dinyatakan punah sekitar tahun 1980. Saat penduduk semakin padat, jumlah hutan mulai berkurang. Hutan-hutan tergantikan dengan perumahan dan berkebunan. Harimau Jawa saat itu mulai kehilangan rumahnya. Harimau ini senang memangsa rusa. Namun saat itu banyak rusa yang terkena penyakit. Hal tersebut menyebabkan jumlah makanannya pun berkurang. Perburuan juga diyakini menjadi penyebab punahnya hewan ini. Habitat yang rusak, makanan yang berkurang, dan perburuan menyebabkan hewan dan keturunannya semakin sedikit. Hewan ini menjadi semakin langka sampai akhirnya disebut punah. Namun, masih ada yang meyakini keberadaan hewan ini karena ditemukannya jejak kaki yang menyerupai harimau Jawa di beberapa hutan. Lalu ada pertanyaan. Yang pertama, apa penyebab hewan tersebut punah? Yang kedua, mengapa perkembangbiakan penting untuk makhluk hidup? Yang ketiga, apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak memiliki jumlah keturunan yang cukup? Nah, jawabannya yang pertama yaitu habitat yang rusak, makanan yang berkurang, dan perburuan liar. Jawaban yang kedua yaitu agar bisa mempertahankan jenisnya di bumi. Yang ketiga, jumlahnya langka bahkan bisa sampai punah. Kelangkaan bisa juga terjadi pada tumbuhan, salah satunya pada pohon cendana yang berasal dari NTT. Kayu cendana memiliki harga jual yang tinggi. Pohon cendana banyak ditebang secara liar yang tidak diiringi dengan penanaman kembali. Sayangnya, pohon ini tidak tumbuh dengan mudah. Hal tersebutlah yang menyebabkan pohon cendana jumlahnya tidak banyak lagi. Nah, apakah kalian sudah paham? Apabila sudah paham, maka sekarang kita lanjut mempelajari tentang siklus hidup. Semua makhluk hidup mengalami yang namanya siklus hidup. Siklus artinya putaran kejadian yang berulang. Oleh karena itu, siklus digambarkan seperti sebuah lingkaran. Semua siklus hidup terdiri dari bagian yang disebut tahap. Siklus hidup manusia terdiri dari beberapa tahap. Coba perhatikan gambar siklus hidup manusia berikut ini. Yang pertama yaitu ada janin, kemudian bayi, setelah bayi yaitu masa anak-anak, dan kemudian yang terakhir dewasa. Nah, setelah dewasa, kemudian berkembang biak lagi kembali menjadi janin dan seterusnya. Itulah siklus hidup pada manusia. Selain siklus hidup pada manusia, ada juga siklus hidup pada tumbuhan. Contohnya yaitu siklus hidup pada tomat. Nah, yang pertama di sini ada buah tomat. Kemudian buah tomat berubah menjadi biji atau benih. Kemudian akan tumbuh akar dan tunas. Kemudian berubah menjadi tumbuhan muda. Setelah tumbuhan muda berubah menjadi tumbuhan berbunga. Nah, setelah tumbuh berbunga, tumbuhan tomat itu akan menjadi tumbuhan dewasa
Nah, setelah itu akan berbuah. Kembali lagi menjadi buah tomat dan juga seterusnya. Selanjutnya ada siklus hidup pada hewan. Contohnya yaitu siklus hidup pada kucing. Siklus hidup pada kucing yang pertama yaitu bayi kucing, berubah menjadi anak kucing, kemudian menjadi kucing dewasa. Nah, itulah siklus hidup pada kucing. Setelah mengetahui siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan, mari kita bandingkan ketiganya. Yang pertama, kita akan membandingkan siklus hidup manusia dan kucing. Nah, untuk persamaannya yaitu sama-sama mengalami pertumbuhan, kemudian mengalami fase bayi atau anak, lalu mengalami fase dewasa, mengalami perkembangbiakan, kemudian melahirkan, menyusui, dan diurus oleh induknya. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu perbedaan pada bentuknya dan lama waktu tumbuh. Selanjutnya ada siklus hidup manusia dan tumbuhan. Nah, untuk persamaannya yaitu sama-sama mengalami pertumbuhan, mengalami fase bayi atau anak, mengalami fase dewasa, dan mengalami perkembangbiakan. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu pada bentuknya, kemudian pada lama waktu tumbuh, kemudian tumbuhan berkembang biak dengan biji, tumbuhan tidak merawat anaknya, dan tumbuhan dalam siklus hidupnya tetap di satu tempat yaitu di tanah. Nah, selanjutnya ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Yang kedua, apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak berkembang biak? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan siklus hidup? Dan yang keempat, bagaimana siklus hidup yang terjadi pada manusia? Baik, untuk pertanyaan nomor 1, jawabannya yaitu untuk mempertahankan jenisnya di bumi. Nomor 2, jawabannya yaitu jumlah jenisnya menjadi sedikit, kemudian langka atau punah. Untuk jawaban nomor 3 yaitu rangkaian tahap suatu kehidupan yang berulang. Yang keempat, janin di perut ibu, kemudian bayi, lalu anak-anak, dan selanjutnya dewasa, sehingga kemudian akan menghasilkan keturunan. Jumlah keturunan yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup berbeda-beda, tergantung dari jenisnya. Begitu juga dengan lamanya suatu siklus hidup. Seperti yang terjadi pada beberapa hewan dan tumbuhan berikut. Yang pertama, ada hewan lalat. Lalat membutuhkan waktu kurang dari 2 minggu untuk dewasa. Lalat dewasa bisa mengeluarkan sampai 150 telur. Selanjutnya ada kupu-kupu. Kupu-kupu hanya membutuhkan waktu sekitar 4 minggu untuk dewasa. Ia juga bisa menghasilkan ratusan telur. Selanjutnya ada gajah. Gajah ketika dewasa berumur sekitar 15 tahun. Induk betina mengandung anaknya selama hampir 2 tahun. Gajah pun umumnya hanya menghasilkan 1 anak setiap berkembang biak. Kemudian ada tumbuhan padi. Nah, padi membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk panen. Dan yang selanjutnya ada kangkung. Kangkung ini termasuk tanaman yang cepat tumbuh, yaitu dalam waktu 4-6 minggu. Tanaman ini sudah dewasa. Nah, itulah penjelasan tentang materi IPAS kelas 3, yaitu tentang siklus hidup, rangkaian perubahan pada makhluk hidup.